istri itu harus bagaimana. Jadi di situ kita lebih berhati-hati gitu. Jadi memang istri ya, bagaimanapun keadaan kalian di sana, sesulit apapun ya, sesusah bagaimanapun, seberat apapun ujian panjenengan semua, kita harus tetap bangkit dengan sesuatu yang baik gitu. Dan makanya benar, jantung rumah tangga itu adalah istri, Ibu, iya. ibu gitu. Kalau ibunya goyang, jantungnya sudah mulai melemah, wah, Happy mom, happy family. Sayyidah Asia menjadi orang wanita termulia sejagat raya. Itu karena dia tetap berada di koridornya menjadi istri terbaik untuk suami. Pernah nggak mengalami di satu titik yang menurut Neng Nafa itu adalah titik terendah dalam hidupnya Neng Nafa? Iya. Kapan itu bisa diceritakan? Mungkin kalau untuk ujiannya ya, musibahnya, saya tidak mau menceritakan itu lebih dalam. Mungkin ya dalam beberapa bulan gitu kan, kemarin itu sempat saya down gitu, di titik terendah di mana saya kayak orang tuh tenggelam sudah, ketelep gitu, pok. Saya cari-cari apa ya, pegangan ya Allah, ini saya tenggelam, ini saya cari pegangan, dan pegangan itu saya datang kepada alim ulama, saya datang mencari pegangan itu kepada habaib, para kiai, para ibu nyai, karena memang abah saya sudah almarhum, ibu saya sudah almarhumah, gak ada semua orang tua, jadi yang mau diajak konsultasi ini tidak ada gitu kan. Dan di situ saya yakin ketika ada para ulama, para habaib, para kiai yang saya datangi, mereka bilang yakin sama Allah, katanya contohnya ini ya, untuk menghadapi ketika saya tenggelam, yakin atas pertolongan Allah, kamu yakin atas pertolongan Allah, menerima takdir Allah, sabar, dan kamu pegangan kepada Allah. Maksudnya dalam artian pegangan kepada Allah itu zikir terus, manggil nama Allah terus gitu. Itu sebenarnya sulit loh. Ketika kita jatuh ke titik terendah, mau yakin atas pertolongan Allah itu kok kayak sulit luar biasa. Ini saya mau bangkit, ini pegangannya yang mana? Jadi kita harus tenang. Ketika sudah tenggelam, bukan tenggelam ya, kita masih ubuk-ubuk ke titik rendah, kita tenang dulu, tenang, ya Allah, alhamdulillah, segala takdir yang kau ciptakan ini sungguh indah, terima kasih ya Allah. Bilang seperti itu di titik terendah itu luar biasa sulitnya. Dan ketika kita sudah bangkit ya agak-agak enak lah, kita yakin, percaya, lalu kita tawakal. Saya yakin ini takdir terbaik dari Allah gitu. Dan yang berikutnya adalah bersabar. Bersabarnya ini, kata orang itu sabar itu gampang diucapkan dan sulit dilaksanakan. Teorinya paham. Ketika kita di posisi yang harus sabar, nah itu tantangan luar biasa, dan itu memang harus kita jalankan. Mau tidak mau, kalau kita ingin survive lebih panjang lagi, lebih baik lagi, lebih mengambil hikmah yang luar biasa dari ujian cobaan kita harus perjuangkan sabar itu. Walau bagaimanapun kita harus sabar, tidak ada jalan lain. Kita harus sabar dengan takdir Allah, yakin pertolongan Allah itu akan ada setelah inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti akan ada kegembiraan, kebahagiaan. Itu harus kita tanamkan pertama, dan yakin kepada Allah, pertolongan Allah, dan kita sabar atas takdirnya. Terus kita terus sabar itu berjuang sabar itu sulit loh. Tapi ketika kita menghiasi diri kita dengan zikir, sholawat, berjuang sabar itu kok kayak orang menjadi lebih ringan. Kalau orang merangkak itu kok kayak ada yang narik, yang dorong gitu, lebih enak gitu. Jadi memang sabar itu sulit, tapi ketika dihiasi dengan bacaan sholawatnya ditambah, bacaan zikirnya ditambah, jadi ujian cobaan tuh agak ringan gitu. Alhamdulillah, dan itu saya rasakan.
ya Allah, ternyata saya harus yakin dengan pertolongan Allah, saya terima takdirnya, lalu saya harus berjuang sabar dengan menambah zikir dan sholawat saya. Dan Memang biasanya itu seringkali ketika kita sudah pada titik yang sudah pasrah wes, aku pasrah wes pokoknya, itu baru kita bisa melihat semuanya, bisa melihat positifnya, bisa melihat oh Allah masih sayang kita, seperti itu Neng. Dan yang pasti ujian apapun itu, walaupun itu tenggelam, diri kita tenggelam, Allah pasti masih sayang sama kita, masih cinta sama kita. Kalau walaupun ya hatta malaatis sama, dosa kita ini memenuhi langit dan bumi, Allah masih sayang kita. Kita masih loh dirangkul sama Allah. Apalagi ketika kita ya beriman, tetap beribadah kepada Allah, beriman kok dilalah kita diuji sama Allah, dicoba sama Allah gitu kan. Apalagi seperti itu, waduh, tambah dirangkul apa kayak seperti itu. Ayo kamu minta apa. Jadi Allah itu memberikan kita cobaan itu menginginkan kita lebih dekat, lebih sering menyebut asma Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu. Luar biasa. Jadi ingat suatu dialog di film kan Neng. Jangan pernah katakan ya Allah aku punya masalah yang besar, tapi katakanlah hai masalah aku punya Allah yang lebih besar, kan seperti itu. Luar biasa. Dan itu memang harus ditanamkan, betul. Iya, ketika kita berada di titik rendah, kita punya Allah. Jadi jangan pernah berputus asa atau berputus asa dengan Allah. Iya. Bukan dengan masalahnya tapi dengan Allahnya. Iya. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah. Iya. Karena setiap masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya kalau kita tawakal. Wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Tawakal itu bagaimana menyerahkan segalanya. Ketika sudah ikhtiar, ketika sudah berusaha semaksimal mungkin dengan cara-cara yang baik. Loh kok seperti ini, kita serahkan, ya Allah, ini panjenengan yang tahu ya Allah, endingnya bagaimana panjenengan yang tahu. Hamba serahkan sepenuhnya kepada panjenengan, dan hamba yakin keputusan panjenengan ini yang terbaik, yang terindah, dan akan membuat saya bahagia. Dan akhirnya Neng Nafa masih survive sampai sekarang dengan lebih bersinar. Dan itu pasti dengan dukungan orang-orang terdekat gitu, pasti dengan dukungan teman-teman kita gitu. Kita tidak bisa juga menafikan mereka. Kita juga butuh curhat juga. Innama ashku bathi wa khuzni ilallah, iya juga gitu. Ketika tahajud kita mengadukan segala sesuatu kesedihan ini kepada Allah. Iya, oke. Tapi ketika ada wasilah yang mensupport kita, ya, teman kita atau orang tua atau siapapun pasangan kita, dan mereka harus diajak juga ngomong. Kita tidak bisa survive sendiri. Kita butuh orang lain untuk menjadi lebih baik juga. Berarti Neng sekarang setelah tidak ada abah sama ibu, siapa yang menjadi support sistemnya Neng Nafa? Support sistem terbesarnya Neng Nafa sekarang? Support sistem ya pastinya orang terdekat kita. Ya pertama ya suami siapa lagi gitu. Abah saya sudah nggak ada, Umi. Luar biasa ya ketika menjadi seorang istri dan dituntut untuk meninggalkan orang tuanya, dan kita harus mengikuti suami dan melayani suami. Jadi yang paling dekat dengan kita itu adalah suami. Siapa lagi gitu. Karena saya pernah baca itu nih, semakin matang usia kita, semakin kita berjalan, itu teman dekat kita itu kan semakin sedikit. Karena biasanya kalau sebelum nikah kita dikit-dikit kumpul sama teman, setelah nikah nggak bisa segampang dulu kan sebelum menikah. Jadi mungkin dulu ketika sebelum menikah kan teman banyak gitu kan, kemana-mana bebas gitu. Tapi kalau sudah menikah, apalagi orang tua nggak ada, siapa lagi yang menjadi tumpuan gitu kan, kalau bukan orang yang terdekat dengan kita, yaitu suami gitu kan. Kalau misalkan suaminya gitu ya, menjadi sandaran hidup, menjadi sandaran hati, menjadi sandaran jiwa, kok dilalah
tidak menghargai kita, atau mungkin kita diuji daripada pasangan kita, ya kita melihat contoh daripada, kata kakak-kakak saya, kata keluarga saya, contoh daripada Sayyidah Asia. Sayyidah Asia siapa suaminya? Fir'aun. Tuh kan. Tidak bisa menjadi sandaran hatinya, tidak bisa menjadi sandaran jiwanya, tapi kesabarannya dia lakukan sebagai istri, dia tetap sabar. Ya ini suami saya, gimana lagi? Betul. Dia menerima dan dia tetap bertakwa kepada Allah, melakukan bagaimana kewajiban sebagai istri. Apa hasilnya? Sayyidah Asia menjadi orang wanita termulia sejagat raya. Itu karena dia tetap berada di koridornya menjadi istri terbaik untuk suaminya. Padahal suaminya Fir'aun. Siapa yang nggak kenal Fir'aun? Fir'aun gitu loh kan gitu. Dan karena kesabarannya menghadapi suaminya yang seperti itu, Sayyidah Asia diangkat menjadi orang termulia sejagat raya. Masya Allah, gak bisa bayangkan. ini juga menjadi support bagi istri dimanapun ketika sudah berkeluarga, tetap berada di koridor sebagai istri dan istri yang terbaik. Dan insya Allah dengan keikhlasan, kesabaran seorang istri akan membuahkan kesetiaan suami. Berarti sekarang sudah hijrah, bener-bener hijrah ke Madura nih ya? Ya. Sudah pindah KTP kan? Pindah KTP. Sudah lah. Domisilinya sudah Madura, akad nikah. Sudah pindah kewarganegaraan ini. Kewarganegaraan Madura. Bahasanya alhamdulillah ya, walaupun masih 50-50, tapi tetap saya juga harus bisa merangkul masyarakat Madura, masyarakat Jawa juga. Memang saya tanah kelahiran saya, dan ketika sekarang saya dituntut untuk ngikut suami, ya ikut memperjuangkan lembaga di sana dan juga bersosialisasi dengan masyarakat Madura. Saya dituntut untuk bisa dan memberikan sesuatu terbaik untuk orang-orang di sana, dan tentunya saya harus bisa Katinika. Berarti aktivitasnya sekarang lebih banyak di Madura? Lebih banyak di Madura. Atau lebih banyak di luar? Mencelok sana, mencelok. Sebenarnya kalau untuk mencelok itu saya tetap minta izin suami. Kalau suami tuh selama baik, beliau tetap mengizinkan. Oke, silahkan, monggo, ayo. Padahal kadang saya walaupun capek gitu, ada dari Bangka, dari Pangkal Pinang gitu mengundang, malah suami mensupport, udah terima aja gitu. Luar biasa. Jadi memang kalau untuk dakwah ini, apalagi kemarin saya anak yang keempat itu jaraknya sebentar sama yang kelima. Jadi saya agak banyak di rumah. Karena memang situasi kondisi hormonnya kita sebagai wanita kalau hamil itu luar biasa, perubahannya banyak. Dikatakan sakit ya nggak sakit, dikatakan nggak sakit ya sakit gitu. Berarti putrinya berapa sekarang nih? Putrinya? Alhamdulillah 5, dan itu masih putri semua. Alhamdulillah. Rame kan berarti? Rame. Rebutan make upnya ibunya belum? Loh iya, bukan hanya make upnya, jilbabnya itu loh langsung hilang semua. Satu lemari itu full. Sekarang sudah alhamdulillah sudah berkurang sedikit. Saya aja soalnya masih 1 dan masih umur 2 tahun itu udah semuanya maunya disimpan aja semuanya, nggak mau biar nggak di otak-atik gitu kan. Masya Allah. Jadi memang ketika kita ini tahu posisi kita sudah tidak seperti sebelum menikah gitu ya, dan perjuangan kita sebagai istri itu harus bagaimana, jadi di situ kita lebih berhati-hati gitu. Jadi memang istri ya, bagaimanapun keadaan kalian di sana, sesulit apapun ya, sesusah bagaimanapun, seberat apapun ujian panjenengan semua, kita harus tetap bangkit dengan sesuatu yang baik. Jangan sampai kita terjerumus, bangkit dengan keterjerumusan. Jangan. Kita harus bangkit dengan sesuatu hal yang baik. Kenapa? Karena di belakang kita ada anak-anak kita. Kita tetap harus melakukan yang terbaik, yang baik, sehingga mereka juga melihat, oh itu loh sosok ibu saya.
dia sedih, dia susah, dia juga dalam keadaan diuji, tapi tetap baik. Itu menjadi contoh terbaik untuk anak-anaknya. Gitu. Dan makanya benar, jantung rumah tangga itu adalah istri, Ibu, iya. ibu gitu. Kalau ibunya goyang, jantungnya sudah mulai melemah, wah, Happy mom, happy family. ah. Soalnya kalau nggak happy bawaannya marah-marah terus kan. Tapi memang ya anak-anak muda di rumah, kengomelannya ya, kecerewetannya ibu itu adalah kasih sayang. Betul. Kasih sayang untuk kalian sebenarnya. Kalau kita dengar omelannya ibu, terus kita senyum, ibu terima kasih, pasti ibu akan memelukmu sayang. Ya Allah. Tapi kalau ibu saya berbeda nih. Gitu. Ibu saya itu kalau beliau kalau duko itu diam. Kalau ibu sudah diam nggak ngomong apa, waduh bahaya gimana ngelakoni kesalahan apa itu sudah gitu. Karena ibu saya itu bukan tipe yang cerewet gitu yang ngomong gitu, yang marah-marah nonton buatkan. Tapi beliau itu lebih banyak kalau sudah diam berarti beliau sudah marah banget, sudah dukonya itu sudah banget gitu. Kalau masih berarti masih aman. Tapi memang ketika kita ini akan merasa kalau sudah tidak ada, kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya begitu berharga. Gitu. Ketika kita sudah jauh dari orang tua, kita bahkan pasti merindukan ibu saya masakannya. Ibu saya yang kalau saya seperti ini dia pasti akan marah, akan nggak suka, pasti seperti itu. Kita akan pasti merasakan kerinduan yang sangat luar biasa. Itu kalau jauh, apalagi kalau ditinggal wafat gitu, kalau sudah tidak ada lagi di dunia ini, Masya Allah. Kayak kata orang itu, kalau saya melihat sosok ibu itu, kalau saya sendiri itu saya kayak kemaruk gitu. Kemaruk itu apa ya bahasa Indonesianya? Kemaruk ya. Jadi memang kemaruk gitu kalau saya lihat sosok ibu itu, kayak kepingin ibu kayak panjenengan mudah-mudahan sehat gitu. Ketika melihat sosok ibu itu saya pasti seperti itu, mudah-mudahan sehat terus, panjang umur gitu. Kenapa? Karena akhirnya ketika kita sudah ditinggal orang tua, kita akan tahu makna kehadiran mereka itu luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kok kayak seolah-olah ya Allah, ibu rindu gitu. Jadi apapun yang dilakukan ibu, marahnya ya, orang tua marahnya, cerewetnya, itu tanda sayang sama kita. Beneran luar biasa. Berarti sekarang anak-anak dikader nggak nih? Kader nih, iya biar dong, seperti saya nanti gitu. Iya pasti seperti itu. Jadi memang sesuai dengan keadaan sekarang. Kalau dulu mungkin kaderannya diajak duduk bersama terus sambil ngajari ceramah. Sekarang ya tidak hanya seperti itu. Mungkin HP-nya, sekarang kan anak kecil juga bawa HP kan. Betul. Jadi tetap kita dikasih edukasi, tetap kita awasi anak itu kalau lihat HP, jangan langsung dikasih ditinggal berapa jam, jangan. Tetap kita harus melihat, lihat ini dulu ya nak, nanti kalau lihat ini harus difilter dulu mana yang pantas dilihat dan boleh dilihat. Dan saya juga ngasih waktu gitu, kalau sudah maghrib sampai malam itu sudah tidak ada lihat HP. Sudah maghrib, adzan maghrib, mau adzan maghrib, sudah mau adzan maghrib tidak boleh lihat HP. Nah, ketika bepergian juga seperti itu, di mobil tidak boleh pakai HP. Jadi HP itu ketika dia melakukan sesuatu hal yang baik, Uma saya sudah nambah ngajinya, Uma boleh ya lihat HP baru? Oh iya boleh. Sebagai reward buat anak. Iya. Jadi tidak harus monoton dikasih terus gitu, enggak. Tetap kita harus pantau anak-anak kita, jangan langsung dilepas lihat HP, apalagi sampai berjam-jam, itu sampai mata itu memang luar biasa. Anak kecil itu matanya itu, kadang anak kecil tuh sekarang itu banyak anak kecil yang sakit kepala, sakit kepala memang cahayanya terladang. Anak kecil dijelaskan itu memang harus dilihat, ibu orang tua tetap harus melihat, mengontrol, jangan ini nak, ini cahayanya kecilin, ada screen time-nya juga. Jadi
nggak lost terus gitu, enggak, Iya. ada ininya. Oke. Terus nih di tengah-tengah kesibukannya jenengan ini kan otomatis sibuk sekali membagi waktu dengan keluarga. Me Kalau- time-nya atau Oke. family time-nya kapan? Kalau untuk apa ya? Kalau untuk sibuk, mungkin 1 tahun terakhir saya sudah apa ya? Memfilter, tidak semua saya terima, dan memang untuk kesibukan saya fullkan ke anak-anak gitu, anak-anak dan santri juga apa keadaan sekitar, lingkungan sekitar gitu ya, atau mungkin di daerah Madura sendiri gitu, nggak sampai keluar mungkin ya ketika mulai dari virus corona itu, jadi saya nggak terlalu banyak kesibukan gitu. Mungkin ya kesibukannya ya Zoom, ya Zoom masih bisa dilakukan di rumah. sebenarnya masih dilakukan di rumah. Jadi ya tetap membagi pertama ya ke anak, ke santri gitu. Tapi kan kalau Maduranya yang ujung kan sama aja nih, jauh. Iya, jadi tetap mau ke Bangkalannya saja itu sudah 1 jam berapa gitu, 1 jam 15 menit itu dari tempat saya ke kotanya. Luar Wow. biasa. Apalagi ke sini. Terima kasih loh Neng, sudah mampir ke rumah cerita. Alhamdulillah. Yang penting kan silaturahimnya kita gitu kan. Barang siapa yang ingin rezekinya ditambah. Sekarang ini kan live loh. Betul. Sekarang ini live loh. Orang Iya. semua pada sambatan pemasukan enggak ada, Betul. pengeluaran banyak. Sekarang dari mana pemasukan? Ya silaturahim ini gitu. Bener. Kadang kan kita cuman hanya HP gitu kan. Oke lah HP, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap bersilaturahim dengan HP ini, masya Allah. Bersilaturahim akan menambah umur. May ayu besatulahu fi rizkihi wa ayun sa'ala fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ditambah rizkinya, nggak laib gitu ya. Ya silaturahim. Dan itu memang iya loh. Memang saya rasakan iya. Ketika kita bertemu terus saling mendoakan, terus saya punya apa mesti dikasih, atau mungkin dia mesti dikasih, atau mungkin hai kita nggak pernah ketemu loh, ketemu sekarang, ayo kita makan bareng-bareng. Nah, Kadang membuka peluang baru juga Neng. iya, Ya kan? Iya loh, kemarin loh kita loh ketemunya nggak ada di TV 9. Ada. Nah, sekarang kan ada di TV 9 gitu dengan program baru, dan mudah-mudahan rumah cerita ini semakin berkembang, semakin Amin. sukses, dan tentunya harus didukung sama pemirsa di rumah. Betul. Gitu. Jangan lupa selalu nonton setiap jam 2 hari Ahad. Sip. Memang harus seperti itu. Jadi ketika kita silaturahim dengan keluarga, dan kita juga mendidik anak itu kan kita jarang tuh diajak silaturahim. Ini lombahnya, Iya. ini lombahnya samian, ini lo keluarganya nak, ini lo pamannya, ini lo bibinya, mbok yuk gitu kan gitu. Anak sekarang ini kok kayak nggak tahu keluarga. Betul. Nggak tahu keluarga. Jadi makanya ketika panjenengan para orang tua silaturahim, paling tidak sempatkan bawa anak. Nah, ini orang tua, salim nak, salim. Seperti itu. Karena coba kalau kita punya cucu lalu cucunya melupakan kita. Ya Allah, bagaimana nelangsanya gitu. Dan mereka anak kita akan mengikuti didikan kita. Kalau kita mendidiknya baik, ayo ingat sama Mbah. Ayo salim sama Mbah. Itu bebeknya, salim. Ketemu di mana-mana harus sapa ya nak ya. Itu mbahnya kamu, itu bebeknya kamu, itu pamannya kamu, sapa ya nak. Nah, anak ketika mendengar didikan orang tua terus menerus seperti itu, mereka tidak akan pernah melupakan gitu. Dan tentunya nanti anak kita mendidik anaknya juga seperti itu kepada kita. Kita menanam baik akan keluar buah yang baik. Kita menanam jelek maka akan keluar sesuatu hal yang jelek. Makanya kita tanam kebaikan kepada anak-anak kita biar supaya mereka baik juga di masa depannya. Iya, masalahnya Begitu. juga dengan kemajuan teknologi itu seringkali orang menganggap silaturahim melalui handphone itu sudah cukup daripada mendatangi langsung. Oke, jadi Gitu memang sekarang ini harus serba perjuangan. Menurut saya semakin zaman itu berkembang pesat dan maju, semakin banyak perjuangan yang harus kita lakukan gitu. Dan sekarang kita kemana-mana juga males atau apa, karena memang ada sesuatu hal yang menurut kita ini sudah cukup dengan itu. Padahal nilai-nilai yang sebenarnya itu ketika kita sudah berusaha berjuang untuk memanfaatkan segala sesuatu yang maju, yang segala sesuatu yang sekarang ini ya booming gitu ya,
kepada hal-hal yang baik. Oke, Ani ya, sekarang janjian dulu ya, besok ketemu lah. Ketemunya ini Masya Allah luar biasa. Tapi seringkali nggak gitu loh Neng, besok ketemu, besoknya besok lagi. Ya itu memang unsur kesibukan masing-masing ya. Tapi paling tidak kita tetap berniat untuk saling berjumpa, apalagi dengan keluarga, dengan mbah-mbahnya, dengan bibi-bibinya, dengan neng-nengnya semua. Ini loh, ayo salim nak, salim. Itu mendidik mereka untuk menyambung silaturahim. Dan memang tanda birrul walidainnya kita kepada orang tua, ya anak-anak kepada orang tua, itu menyambung hubungan orang tua atau hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Itu tanda birrul walidainnya. Jadi berarti kapan jenengan mau ke Mbah Neng? Alhamdulillah ya, karena memang kalau anak perempuan itu milik suaminya. Betul. Anak perempuan itu milik suaminya, dan anak laki-laki milik ibunya, milik orang tuanya. Coba kalau pemirsa ya, mungkin jadi anak perempuan kebanyakan ikut suami. Kebanyakan ikut suami. Dan memang ketika kalau sudah punya kesibukan, jaraknya jauh, ya memang di situ kendalanya. Dan mudah-mudahan secepatnya bisa ke mbah saya. Ini mbah yang satu-satunya yang paling sepuh, dan beliau masih diberi umur yang panjang. Mudah-mudahan tetap beliau diberikan umur yang panjang, bisa ketemu dengan cicit-cicitnya, dan bisa mendoakan. Karena doanya orang zaman dahulu itu luar biasa, mandi kata orang Jawa itu. Ya kan, jadi juga ada cerita kan yang katanya dengan Mbah Iza itu menjadi awal asal muasal atau awal muasalnya menjadi pendakwah gitu ya. Jadi memang dulu ketika Mbah Iza itu mbah saya gitu, dari mbah paman ya. Gitu. Jadi beliau itu pernah umroh. Ketika di Mekah itu lihat bibir saya terus. Kok bisa? Lihat bibir saya terus katanya. Jadi ketika saya ninjau umroh ke beliau tuh nyewer bibir saya. Loh Mbak, kenapa Mbak? Aduh, saya itu ya selama umroh itu lihat bibirnya kamu tok, Nafa. Gak tahu kok bisa lihat bibirnya kamu tok lah, kok bisa gitu loh. Dilalah beberapa tahun, ya mungkin 1 tahunan setelah dari beliau Mbah ini, saya akhirnya ya ini menjadi pendakwah gitu ya, khadimatul ummah. Saya OTW protes ini ke Mbah. Dulu kok nggak pernah narik bibir saya Mbah. Padahal saya yang paling dekat. Iya, memang isyarahnya dari orang sepuh-sepuh itu luar biasa gitu, menjadikan kita menjadi lebih baik. Dan doa-doa mereka itu doanya luar biasa gitu, mandi ke kita. Makanya orang tua jangan sampai lupa ngajak anak untuk silaturahim. Nah, ayo salim nak, ini mbahnya Samin. Salim nak, itu mbaknya. Ayo salim, itu bibi, itu paman. Ayo salim. Jadi begitu. Ayo minta doa nak, minta doa. Jadi diajari ngalap barokah ke yang sepuh. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita mendapatkan keberkahan, dan keberkahan itu menjadi doa terbaik kita. Kan ziyadatul khair ala kulli hal. Barokah itu ziyadatul khair ala kulli hal. Bertambahnya segala sesuatu yang baik terhadap segala keadaan, itu keberkahan. Jadi umi saya juga pernah mimpi gitu. Saya tuh melihat matahari itu terbit dari timur sampai di atas sendiri. Itu juga isyarah. Jadi beliau ketika saya mau mengikuti audisi itu, umi saya juga bermimpi seperti itu. Saya melihat matahari terbit dengan cepat, terus ada di tengah-tengah di atas, dan pada waktu ada di tengah-tengah di atas, umi bangun. Mungkin itu isyarahnya gitu. Jadi dari mbah saya isyarahnya seperti tadi itu yang kelihatan bibir saya di Mekah. Ya Allah. Dan dari orang tua ya isyarahnya itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan ketika kita dekat dengan orang tua, kita tetap juga ngalap barokah kepada para sepuh. Mudah-mudahan ziyadatul khair ala kulli hal itu selalu mengalir kepada kita. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam segala keadaan. Gitu. Itu kan karena keberkahan. Gitu. Konsep barokah itu tidak bisa diucapkan, tidak bisa didefinisikan, ya, maksudnya tidak bisa dilihat, tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dilihat gitu, tapi bisa dirasakan. Dulu tuh teman-teman kuliah kuloneng
Gak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Iya, bukan anak pondok gitu. Kenapa sih anak-anak pondok itu, anak-anak pesantren tuh selalu bilang ngalap barokah, cari barokahnya. Kenapa kok barokah yang dicari? Barokah itu apa gitu? Ya kita, ya barokah itu barokah. Tidak bisa kita jelaskan barokah itu karena tidak ada wujudnya. Tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Gitu. Keadaan terbaik dalam kehidupan kita. Oh, saya ini mengalami tekanan seperti ini, tapi alhamdulillah karena keberkahan para guru-guru, barokah guru-guru, saya bisa sedikit lebih sedikit survive, bangkit gitu. Terus kalau seandainya saya kemarin ujian, mau menghadapi ujian, masya Allah banyak sekali skripsi saya nggak selesai beberapa tahun. Saya seolah-olah kayak nggak mau meneruskan ini ke S1, sudah cukup, saya angkat tangan, menyerah. Tapi karena dia pernah silaturahim ke para alim ya, meminta barokah, mohon doa, dia sedikit demi sedikit bisa terselesaikan skripsinya dan dia menjadi lulus wisuda pada tahun itu. Itulah keberkahan, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan kebaikannya. Terakhir nih dari saya, ternyata kita ngobrol itu sudah 60 menit lebih. Gak kerasa kan? Begitu ya. Memang kalau ketemu keluarga itu enaknya seperti ini, apalagi sama-sama ya posisinya jadi istri muda, sama merantau ikut suami. Jadi nyambung gitu, luar biasa. Sama-sama cerewet. Nah, saya pendiam nih. Pendiam di saat yang tepat. Memang harus seperti itu. Terakhir dari saya. Iya. Sebentar lagi kan kita masuk bulan Ramadan. Iya. Dari Neng Nafa sendiri, persiapan menuju Ramadan ini apa? Persiapan hati. Kenapa hatinya? Persiapan hati ini harus kita tanamkan. Kenapa? Karena sekarang ini masya Allah ya, orang itu banyak sekali godaan-godaan. Kalau saya lihat itu seolah-olah kayak menjunjungkan diri. Menjunjungkan diri itu ya, mengunggulkan diri sendiri, saling mengunggul-unggulan, bos. Ayo saling mengunggul-unggulan. Kalau hati tidak terjaga, akan terjerumus kepada takabur. Ketika seseorang itu ada sedikit saja sebiji dzarrah takabur di dalam hatinya, dia tidak diharamkan masuk surga. Dia diharamkan masuk surga. Dia tidak akan masya Allah, dia dihalalkan masuk neraka, diharamkan masuk surga. Kenapa? Karena ada sekecil biji dzarrah dari kesombongan. Makanya ketika saya melihat sekarang ini suasana keadaannya berbeda, yang saling mengunggul-unggulkan diri ini, maka jagalah hati untuk saling tunduk kepada Allah, karena semua yang diberikan kepada kita titipan. Jadi bagaimana ibadah kita mau sempurna di bulan Ramadan kalau hati kita terisi dengan kesombongan? Bagaimana kita bisa beramal dengan baik kalau kita sudah berisi hati kita dengan kesombongan? Seolah-olah yang kita lakukan biar dinilai, seolah-olah yang kita lakukan biar dilihat. Okelah kita dilihat untuk menarik mereka menjadi lebih baik, gitu kan? Menarik mereka menjadi lebih baik. Tidak apa-apa, yang penting hati kita terjaga. Apapun yang kita lakukan, misalkan kita berbagi, lalu kita bagikan ke orang, dilihat orang, biar mereka juga ikut berbagi gitu. Itu tergantung bagaimana niat kita. Jadi kita jaga hati. Kalau memang engkau menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang dilihat baik di mata orang, maka jagalah hati kita. Kalau seandainya engkau menjadi orang yang diuji oleh Allah, diberikan sedikit cobaan, maka jagalah hati kita. Karena kesempurnaan amal kita daripada keselamatan hati kita. Insya Allah kalau hati kita sempurna, selamat ya, amalan ibadah kita di bulan Ramadan tidak akan sia-sia, pasti akan sesuai dengan pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya di akhir zaman seperti ini, kita tetap harus menjaga hati. Kita sadari kita hidup ini semuanya ini adalah titipan Allah, dan kita tetap harus liya'budun, harus beribadah kepada Allah, karena tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Itu.
Terima kasih banyak banget banyak buat Ning Nafa karena sudah mampir, sudah datang di Rumah Cerita hari ini, berbagi cerita, berbagi inspirasi buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak sekali cerita yang bisa kita ambil hikmahnya, amin, pelajarannya. amin. Dan saya juga minta doa kepada Mila, juga kepada semua pemirsa. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita juga dalam lindungan Allah, kita juga selamat dari fitnah dan kerusakan akhir zaman. Kita juga dijadikan hamba yang setiap harinya bisa berusaha untuk menjadi lebih baik. Saya minta doanya juga gitu. Saya juga minta doanya semoga Rumah Cerita survive. Amin. Bisa berkembang, bisa maju gitu. Dan tentunya dengan dukungan pemirsa, subscribe terus, kita bagi-bagikan terus, kita share-share terus tentang Rumah Cerita. Terima kasih Haning, salam buat keluarga di rumah, buat anak-anak keponakan yang belum pernah ketemu saya. Semoga kapan-kapan lagi kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol lagi, silaturahim lagi. Amin. Kapan-kapan juga main lagi ke Rumah Cerita lagi. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang di rumah yang sudah menonton Rumah Cerita hari ini. Semoga apa yang tadi diceritakan sama Ning Nafa bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Amin. Yang saya petik tadi, yang saya highlight di sini adalah bahwa kesuksesan keadaan saat ini tidak bisa diambil secara instan, tetapi ada usaha, ada doa orang tua dan support dari orang-orang terdekat untuk mencapai kesuksesan itu sendiri. Terima kasih, jangan lupa selalu tonton Rumah Cerita setiap hari Ahad jam 2 siang di YouTube channel Ya TV 9. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.